Oke, kita akan bahas flash furnace. Tadi kata Christopher, flash itu bisa kilat atau semprotan atau semburan. Jadi flash furnace itu adalah suatu furnace reaktor yang dimana itu ada semprotan-semprotan panas ya, kilatan gitu ya. Kenapa kok begitu, Mas? Nanti akan kita bahas. Di mana sih flashnya? Letak flashnya di mana? Oke. Flash furnace itu biasanya digunakan untuk mengekstrak suatu biji di mana reaksinya autogenous. Autogenous itu tidak perlu energi dari luar. Oleh karena itu, karena tidak perlu energi dari luar, pasti proses itu adalah proses yang menghasilkan energi. Proses yang menghasilkan energi itu adalah proses yang sangat eksotermis. Proses-proses atau reaksi-reaksi yang eksotermis itu biasanya reaksi oksidasi. Ini contohnya adalah ekstraksi tembaga dari chalcopyrite. Ketika chalcopyrite itu adalah bisa disebut bahan bakar anak-anak. Ketika ketemu oksigen, reaksinya eksotermis, panas dari reaksi tadi itu setelah dipotong heat loss ke dinding itu cukup untuk melelehkan produk yang dihasilkan sehingga tidak perlu energi dari luar. Berbeda dengan reaksi misalkan reduksi dengan karbon, itu reaksinya endotermis, perlu panas, makanya dilakukan dalam misalnya electric arc furnace. Gitu kan? Karena reaksi dengan karbon itu endotermis, contohnya reduksi nikel laterite, gitu kan, dengan karbon itu dalam electric arc furnace karena reaksinya tidak autogenous, perlu panas. Tapi kalau reaksi ekstraksi biji sulfida, contohnya adalah copper sulfida atau juga nikel sulfida, itu ekstraksinya tidak reduksi, tapi kebalikannya adalah oksidasi. Ditemukan dengan oksigen, berarti reaksi oksidasi, eksotermis, ngasilin panas, panas yang dihasilkan cukup untuk melelehkan dirinya sendiri. Ini karena ada reaksi mate smelting. Cu2S setengah FeS yang leleh ini namanya mate smelting. Bayangin guys, suhunya panas banget, ini 1200 nih. Berarti reaksinya sangat ekso kan? Lihat. Ini. Delta H reaksi pada 298, kita pakai reference reaksi 298 anak ya. Itu panas yang dihasilkan adalah itu, min 450 megajoule per kilogram mol CuFeS2. Jadi per apa ini artinya? Per kilomol CuFeS2 ngasilin itu 450 megajoule. Gede sekali. Makanya energinya ini cukup untuk melelehkan dirinya sendiri, memanaskan setengah buang, dan juga untuk mensuplai heat loss. Oke. FeO ini harus ditambahin SiO2 ya, biar titik lelehnya rendah sehingga bisa di-tapping, ditambahin SiO2. Kalau nggak ditambahin SiO2 nanti FeO-nya ini solid ya. Dia jadi slag yang meleleh, ditambahin SiO2. SiO2 ini namanya flux. Ini juga eksotermis. Oke. Pak Taufik sudah menjelaskan ini saya kira dengan sangat detail. Nah ini anak-anak. Seperti apakah bentuk-bentuk furnace-nya ini? Ini zaman dulu kayak gini. Sebelum jadi Autotech, dulu Autokumpu kayak gini furnace-nya. Jadi ada bagian yang bawah datar lebar, namanya tempatnya settler, tempat settling. Di sebelah kiri ada shaft. Di sebelah kanan juga ada shaft juga. Shaft yang di sebelah kiri, shaft itu suatu yang tinggi ya, menjulang, itu tempat reaksi kimia. Shaft yang kanan itu tempatnya keluarnya gas. Oke. Di shaft sebelah kiri, ini anak-anak tadi, tempat reaksi ini anak-anak. Reaksi oksidasi ini. Ya. Bertemunya antara oksigen dan konsentrat. Di sini reaksinya, makanya ada ini, ada R itu berarti mengandung apa? Shirley? Ah, ya Mas. Berarti R ini mengandung apa ini? Sebagai sumber apanya untuk reaksi kimia? Sumber kayak pembakarannya gitu, kan ada oksigennya. Iya, sumber oksigennya ya. Ya. Ini sumber oksigennya, jadi jangan bengong ya. Lagi ngetik Mas, Mas. Jadi ini oksigennya dari udara atau udara yang diperkaya gitu kan. Makanya ada R. Biasanya diperheated gitu kan.
konsentratnya CuFeS2. Kadang ada oil untuk mengatur suhu, tapi pada prinsipnya nggak perlu ini, without additional fuel. Loh Mas, ini kok ada oil? Iya, kadang untuk mengatur temperatur, misalkan drop, salah perhitungan, misalkan reaksinya tiba-tiba aneh gitu kan, kok dingin, dikasih oil gitu. Reaksi terjadi di sini. Reaksi tadi ya, reaksi eksotermis tadi. Kemudian jatuh ke bawah, di bawah terjadi settling, makanya disebut settler di sini. Slack di atas, mata di bawah. Off gas-nya dibuang ke kanan. Off gas, tentu saja ini kayak akan apa? Shahrizon Akbar. Gasnya ini kayak akan apa? Kira-kira Shahrizon. CO mungkin CO2. CO, dari mana CO-nya? Lihat reaksinya. Oh iya, silika berarti SO2. Hah? Dari apa? Oh iya, salah Mas, SO2 berarti silika. Ya kalau reduksi dengan C ya ada CO2, ini kan oksidasi, yang dioksidasi ini nggak ada karbon dari mana makanya. Mungkin ada tapi kecil ya dari oil tadi ya, Shahrizon. Tapi majority itu adalah SO2, ada N2-nya. Oleh karena itu nanti ini SO2 rich-nya ini dialirkan kemana ini, Shahrizon? SO2 itu bahan apa? Ini di gambarnya apa ini? Kemana nih alirnya? Keluar ini ada tulisannya kemana? Ke sulfuric acid plant. Buat apa? Buat asam sulfat. Iya, SO2 dengan proses kontak jadikan asam sulfat. Tapi sebelum ke sana gasnya harus bersih dulu ya. Oleh karena itu ada elektrolitik presipitator untuk menghilangkan debunya, dan juga karena ini gas panas, panasnya diambil ke dalam WHB. Apa WHB? Apa WHB? Virus. Apa WHB? Kira-kira? Nggak tahu, Mas. Oke. WHB adalah wash heat boiler. Oke. Jadi gas panas dari gas buang ini digunakan untuk manasin air. Airnya akan jadi steam, steamnya mutar turbin. Paham ya? Ini kan off gas ini panas banget. Gas panasnya diambil energinya. Gimana cara ngambilnya? Ya udah, gas panas tadi digunakan untuk atau ditemukan dengan pipa-pipa yang dalamnya ada airnya. Air tadi akan menguap jadi steam, steamnya dorong turbin kayak kemarin. Ini di pelajaran kita membahas heat boiler ya. Oke. Kayak gini anak bentuknya anak-anak. Ya, ada shaft, ada settler. Ini desain yang lain. Sebenarnya anak-anak, ingat, dalam flash melting, apa biasanya ini? Outokumpu zaman dulu mate ya. Mate itu artinya koper yang masih bercampur dengan sulfur dan besi. Tapi ada kalanya flash melting itu juga ngasilin direct copper. Namanya, prosesnya ini adalah direct to blister. Jadi ada flash melting yang hasilnya direct blister, nggak ada proses converting. Sekali lagi, proses pembentukan tembaga itu bisa sebenarnya Mas, dalam satu reaktor langsung ngasilin tembaga bisa, secara teori bisa. Tapi ada kelemahannya. Kalau sekali sembur oksigen ngasilin tembaga, bisa ngasilin tembaga, tapi ada kerugiannya. Oksidasinya sangat strong, akibatnya ngasilin koper, namun koper juga ada yang teroksidasi karena sangat strong tadi. Supaya ngasilin koper metal nggak lewat mata, sangat strong, digeber, kopernya bisa terekstrak, di lain hal kopernya juga bisa teroksidasi, makanya jadi slag. Slagnya akan kaya akan koper ini. Oleh karena itu kawinannya flash melting yang ngasilin blister ini, kawinannya adalah slag cleaning. Di slag cleaning ini ditambahin biasanya reductant.
ada proses reduksi di sini. Oke? Ada proses reduksi, makanya ini ada electric furnace di sini. Slag-nya yang akan koper, karena dalam bentuk slag, kopernya pasti dalam bentuk oksida. Supaya jadi koper dia harus direduksi. Makanya dalam ini furnace ya. Ini biasanya akan direduksi terus direduksi jadi koper, kopernya dibawa ke anode casting. Itu kira-kira ya kawinannya flash melting yang direct to blister. Ingat, blister itu adalah tembaga mentah atau CU ya, tembaga blister ya. Nah, ingat, lihat ini ya. Ini flash melting yang menghasilkan koper langsung, kawinannya adalah electric furnace biasanya. Di electric furnace ini, tadi slag yang kayak akan koper, CuO, direduksi, ngasilin CU-nya, jadikan blister. Ada juga yang flash melting, oke, kawinannya adalah flash converting. Berarti ini ngasilin mate, oke. Sama anak-anak ya, kayak tadi ya. Nanti Pak Taufik akan menjelaskan ini lebih detail. Jadi ini flash melting akan ngasilin mate, matenya didinginkan, digranulasi. Yang ini tadi. Mate yang ini Cu2S setengah Fs digranulasi, diumpankan ke dalam flash yang berikutnya. Reaksinya juga oksidasi. Jadi sebenarnya oksidasi pertama ngasilin mate, oksidasi kedua yaitu oksidasi si mate ini dalam furnace namanya flash converting ngasilin blister. Nanti Pak Taufik yang akan menjelaskan. Jadi ini kira-kira. Buang-buang. Nanti Pak Taufik ini yang menjelaskan, tidak akan saya jelaskan di sini. Ini masuk. Nah, ini kira-kira bentuk bagian ini flashnya ini, burnernya ini. Si Christopher lihat. Christopher? Yes, Mas. Ini flashnya dari sini. Tadi air, udara. Tadi udara untuk apa, Christopher? Untuk jemburinnya tuh, Mas. Jemburin Sumber apa udara ini? beroksigen. Oksigennya ketemu dengan apa? Bahan bakar. Ya, Tadi bahan ada bakarnya api apa? gitu. Apa ya tadi ya? Bahan Apa bakunya tadi? kan, bahan bakunya Ya. itu juga bahan bakar. Oh iya benar-benar Mas. Iya, sulfida. Apa namanya? Sulfida itu ya Mas. Tadi apa namanya? Kalkoparet bukan? Iya, kalkoparet, konsentrat itu. Konsentrat. Ini. Kok lupa lagi ini? Ya Mas, tadi. Ini yang kita bakar tuh ini. Ini konsentrat, kalkoper ini dalam bentuk konsentrat biasanya. Oke. Oke, makanya ada air. Oke. Tengah-tengah ini pipanya. Kemudian di lapisan kedua, ini kayak silinder ini, kayak sedotan tapi berlapis-lapis. Di luarnya ada konsentrat dan flux. Flux tadi apa, Christopher? Tadi flux apa? SiO2 Mas. Kenapa ditambahin SO2? Kenapa tambahin flux? Untuk apa tadi ya? Biar liquid. Ya itu kan ada pengotornya juga. F kan kalau oksigen sama Fe bisa membentuk FeO. Ya. FeO itu tinggi titik lelehnya. Supaya titiknya rendah dikasih SO2. Jadi 2 FeO titik S2 ini titiknya rendah. Molten slag ini namanya. Oke? Oke, Christopher? Nggak apa-apa. Biar yang lain biar sambil ingat. Gitu kan? Oke. Flux dan konsentrat itu di blending. Oke. Kemudian ada di selaput yang kedua. Kemudian ada udara juga di yang paling luarnya ini. Ini ngasilin semburan api panas yang menyala. Namanya flash. Makanya central jet. Oke. Ini furnace roof-nya. Panjangnya 1 meter ini. Dari tempat masuknya sampai ke bawah sedikit furnace roof, ke burnernya ini 1 meter. Ini atapnya. Ya, lihat ini. Jadi ada ini ya, ada bagian A, ada bagian B, ada bagian C.
Yang tengah namanya anulus ini ya. Oke, anulusnya. Kemudian anulusnya diselibungi oleh ini tempat masuknya konsentrat. Kemudian di luarnya lagi dikasih udara. Masih ada silinder lagi di luarnya. Oke. Semua ini namanya apa ini? Ya ini namanya burnernya ya, lance-nya ya. Oke. Ini bentuknya agak menarik, kayak kerucut itu kan kayak bel, ya biar dia menyebar secara radial bagian bawahnya. Oke. Paham ya? Oke. Ada juga, tadi adalah autokumpu atau autotek, ada juga inco flash melting. Bedanya apa, Mas? Kalau tadi bentuknya adalah kanan kirinya adalah tempat shaftnya masukin konsentrat dan tempat reaksi kimianya, kanannya adalah tempat off gas-nya. Kalau inco, off gas-nya di tengah-tengah. Kanan kiri itu tempat memasukkan konsentrat dan udaranya. Lihat ini bentuknya beda. Dan yang tegaknya cuma satu ya, yang buat off gas-nya doang. Kalau tadi kan seolah-olah kan ada dua bagian yang tinggi, ini ada satu bagian yang tinggi. Inco ini untuk melebur nikel. Nikel konsentrat, juga nikel sulfida. Prinsipnya sama, ngasilin mate. Matenya pasti ya ada nikel, ada sulfur, ada besi. Nikelnya masih rendah kadarnya ya. Kemudian di-converting supaya tinggi kadarnya. Ini inco flash melting, ini nampak dari samping. Ya, pasti ada tempat masuk oksigen, ada tempat masuk flux dan tempat masuk konsentrat. Nanti meleleh, seleknya di atas, matanya di bawah. Ini panjangnya 25 meter. Ya. Ini adalah rantai produksi nikel mate dengan flash furnace. Oke. Kalgoorlie di mana ini? Jadi yang flash ini autokumpu gitu berkembangnya dari Finlandia ya. Coba kalau ini Kalgoorlie, kalau inco ini Kalgoorlie di mana? Cari ya. Di mana Kalgoorlie, ada yang tahu? Australia, Mas. Ya, di Australia. Konsentrat kadar nikelnya 11,4. Pengotornya apa nih? Nggak apa ya. Christopher aja biar yang jadi korban hari ini. Christopher biar kamu ngerti. Berarti apa nih? Kira-kira nikel apa lagi? Kalau tadi kan kalau koperet Cu yang kita ambil. Cu ada Fe ada S. Kalau nikel konsentrat kira-kira apa aja? Pengontrol utamanya? Fe juga bukan, Mas? Iya, Fe ada sulfur. Dimasukin, sama juga ada flux, ada silikat, ada silikous flux, artinya silika tadi ya. Konsentrat. Oke. Dimasukin, diketemukan juga dengan oksigen, dengan udara di sini. Kadang ada oil, oke. Ini kurang apa nih yang panah yang masuk? Kurang apa yang masuk? Kurang apa nih yang panah masuknya kurang apa? Udara. Iya, udara atau oksigen ya. Ngasilin mate. Matenya nikelnya masih 42%. Ada sulfur, ada Fe. Kemudian di converting. Di convertingnya bisa pakai flash converting furnace kayak tadi. Atau juga pakai converting. Ini namanya Pearson-Smith converter. PS converter yang bentuknya kayak silinder ini. Sama di sini. Matenya ditemukan lagi dengan oksigen lagi. Gitu. Fe-nya akan teroksida menjadi FeO, tambahin flux lagi. Oke. Kemudian hasilnya nikel mate. Naik nikelnya 72%. Kalau mate berarti masih ada sulfurnya. Berarti di sini menghilangkan apa ini? Ya sulfurnya dihilangin, tapi tidak sampai habis karena nikel mate itu ada sulfurnya. Dan ngilangin apa ini? Christopher kalau gitu di sini. Apa yang dihabisin serendah mungkin di sini?
FeO. Ya, Fe-nya ya. Fe-nya dikurangi Fe. menjadi FeO. Di sini oksidasinya sangat intensif. Kalau sangat intensif, ada juga nikel yang teroksidasi juga, lari ke slag, makanya slagnya diolah lagi. Ini kenapa kok nggak diolah slagnya, Christopher? Yang ini diolah, ini nggak diolah, kenapa? Itu kadar Ni yang di situ udah rendah banget. Iya, tidak strong oxidation, pinter. Di sini strong oxidation, kenapa ya? Karena kita ingin mengekstrak, ingin menghilangkan semua besinya. Strong ya. Kita ingin mengekstrak nikel, kalau in case untuk copper converter, kalau di sini kita ingin membuang sebanyak mungkin Fe-nya, jadi sangat strong oksidasinya, sehingga ada chance nikel yang juga teroksidasi, makanya diolah lagi. Ini kira-kira. Nah, induction furnace sudah Mas menjelaskan di mana-mana berkali-kali, juga di Tanur sampai bosen. Nah, sekarang refining, anak-anak. Pemur nih ya. Tadi kita sudah ngasihin tembaga blister, tembaga mentah. Itu tembaganya sudah tinggi. Oke. 98. Oke. Ada ini yang tidak bisa terima pasar. Jadi refining adalah pemurnian yang mengkontrol produk apa membuat si metal utama kadarnya bagaimana? Christopher, refining? Kadarnya maksimal Mas, paling tinggi. Iya, setinggi mungkin ya. Ini penentu harga. Oke. Jadi refining pemurnian. Berarti kita menghilangkan pengotor. Oke. Ini anak-anak. Metal are used in high technology environmental satellite. Itu harus apa ya? Aplikasi tertentu itu memerlukan metal-metal yang high quality. High quality itu biasanya kadarnya sangat tinggi. Gitu. Oleh karena itu pengotornya serendah mungkin. Oleh karena itu perlu dimurnikan. Kalau kita berbicara pengotor itu sebenarnya dari mana aja sih Mas? Kalau kita punya pengotor, ya emang dari ore-nya udah ada. Kayak sulfur, ya emang di bijinya sulfur sudah ada. Atau dari flux, tadi pas menambahkan silikanya nggak murni, rugi kita pakai silika murni SO2 100%. Paling pakai silika-silika yang di pasaran dari market, mungkin kadarnya cuma 97%. Sisanya ada titanium, ada Al2O3, ada soda, ada Na, ada K, yang nggak dengan fluxnya. Atau juga dari bahan bakarnya, fuelnya. Itu fuel biasanya mengandung ash, abu itu berarti ada Al2O3, Fe2O3, ada Na2O. Nah, refining tujuannya memurnikan logam semurni mungkin. Nah, refining is key of metal processing. Produk akhir. Oke. Kita capek-capek smelting ini, pas di ujungnya jelek, ya nanti metalnya harganya rendah. Ini ibaratnya kita apa ya? Kita pinter, kita jago, tugas akhirnya bagus. Pas presentasi ke dosen pas sidang jelek, ya nggak bisa kayak gitu juga. Sama, refining kayak semacam final stage-nya. Ya, anak-anak ya. Ini adalah kira-kira tipikal logam dengan impurity-nya. Oke. Survey of common impurity in some metal. Kalau kita punya metal, kita beli nih di pasar logam Al, logam copper. Gitu. Biasanya ada impurity-nya. Di sini seng itu paling gampang dimurnikan. Kenapa Mas? Nanti kita bahas. Karena seng itu ini ya mudah menguap sehingga mudah diuapkan, volatile sehingga nanti bisa dikondensasi, kemudian dicetak gitu ya. Mg juga oke. Jadi logam-logam seperti
magnesium, zinc, copper itu impurnya sudah rendah. Tapi beda dengan besi. Lihat besi. Dia satuannya nggak ppm anak-anak, tapi persen. Lainnya ppm ini kan. Ni, misalkan seng itu 0. Karbon, hidrogen, ironnya adalah bentuk ppm. Tapi kalau besi, namanya juga besi, untuk ngasilin besi kita pakai reduksi karbon, pakai kokas, sudah pasti ada karbon-karbonnya di sana. Dan itu tinggi karbonnya ya. Misalkan 0,3%, ada silikonnya, ada sulfur, ada ini ya, ada Mn-nya. Oke, inilah tipikal-tipikalnya. Mas, bisa nggak Mas ini dimurnikan lagi? Ya bisa. Kita akan membahas sekarang bab pemurnian. Pengotor itu bisa diklasifikasikan, digrupkan menjadi 4 ini. Pengotor yang sifatnya mudah menguap, dia nggak bereaksi, pokoknya mudah menguap aja, ya. Tidak bereaksi dengan zat lain yang kita tambahkan misalnya. Ada juga pengotor yang nggak mudah menguap, tapi kalau ditambahin sesuatu dia suka banget. Misalkan ketika ditambahkan oksigen, dia suka banget dengan oksigen. Apa mas contohnya? Pengotor tadi ya, sulfur, Fe. Sulfur itu suka banget dengan oksigen. Kalau kamu punya pengotor sulfur, ya udah dikasih aja oksigen, nanti dia ini. Itu reaktif. Ada juga yang non reaktif. Nah, ini agak-agak tricky. Ada berikutnya adalah pengotor yang inklusi. Ini pengotor yang apa ya? Biasanya oksida-oksida yang terjebak. Oke, nanti akan kita bahas. Volatil elemen, contohnya hidrogen, sodium, itu ciri khasnya punya tekanan uap yang tinggi. Sesuatu yang mudah menguap itu berarti punya tekanan uap yang tinggi ya. Punya PO tinggi. Kalau diuapkan dia tekanannya sangat tinggi sehingga dia mudah menembus udara. Oke. Atau atmosfer yang ada di atasnya. Oke. Reaktif elemen tadi saya jelaskan itu sesuatu yang mudah sekali bereaksi dengan misalkan flux, oke, mudah bereaksi dengan oksigen, dengan zat kimia yang lain atau klorida. Ya, ini contohnya nih anak-anak. Jadi ada impurity yang mudah suka banget oksigen, suka banget halida, bisa klorida, dan zat kimia yang lain. Oke. Oleh karena itu nanti prinsip pemurniannya juga kita lihat dulu apa impurity-nya. Kalau volatile elemen ya mungkin dengan tadi ini ya penguapan dengan vakum atau dan lain sebagainya. Kalau reaktif elemen pengotornya itu sangat reaktif ya, kita gunakan untuk ngilangin pengotornya dengan suatu reagen kimia gitu. Nah ini, yang non reaktif ini sangat difficult, oke? Difficult dengan apa ya? Sangat susah dan tidak bisa dengan proses yang biasa. Biasanya bertahap-tahap. Ini contohnya nih ya, pengotor besi di dalam aluminium itu bisa menggunakan ini elektrolisis. Ada 3 layer elektrolisis. Oke, yang inklusi. Yang inklusi, nah ini sangat tricky ya anak-anak inklusi ini. Inklusi itu biasanya adalah oksida-oksida yang terjebak. Ini inklusi ini biasanya ada di steel. Nanti akan kita lihat bagaimana inklusi ini sangat mengganggu. Inklusi itu kayak sisipan ya, kayak partikel-partikel kecil yang menyisip di molten atau kalau di steel itu nanti bisa berbahaya. Ini anak efek dari pengotor, contohnya. Aluminium dan tembaga itu sangat bagus buat kabel. Biasanya dibuat alloy. Ada alloy aluminium dan koper ini dipadu untuk high voltage ya, untuk transmisi arus listrik. Semakin konduktif artinya dia semakin bagus mengalirkan listriknya.
konduktivitas itu berbanding terbalik dengan resisivitas. Jadi konduktivitas adalah menggambarkan kemampuan dia mengantarkan arus, kalau resisivitas itu menggambarkan menghambat, resist kan menghambat ya. Kesukaan dia si material itu untuk tidak menghantarkan arus. Semakin tinggi resisivitas berarti dia semakin tidak konduktif. Nah, ternyata resisivitas itu adalah tergantung dari ini pengotornya ini. Jadi resisivitas itu merupakan fungsi dari kadar pengotor. Semakin banyak pengotor, semakin tinggi resisivitasnya. Semakin tidak konduktif. Oleh karena itu, kualitas suatu material yang digunakan untuk aplikasi listrik tergantung dari impurity-nya. Ini buktinya ya. Nah, ini adalah efek dari impurity terhadap electrical resistivity. Semakin tinggi kadarnya, pengotornya semakin tinggi impact-nya terhadap tahanannya. Oke. Ini logam apa yang sangat berdampak terhadap resisivitas? Yang sangat tidak diinginkan. Apa ini, anak? Kalau dilihat dari sini. Halo? Kalau dilihat dari sini, apa logam yang sangat merusak kabel? Maksudnya sangat merusak kualitas kabel. Logam apa ini? Pengotor apa ini? Apa, Christopher? Itu berarti makin ke atas makin itu ya, Mas? Makin merusak jelek, gitu. kan meningkat ini. Increase electrical resistitivitasnya. Ingat. Itu lambang apa? Kan kalau bisa kan kabel itu kan sangat konduktif, betul? Iya, Mas. Itu mungkin Mas fosfor ya? Fosfor. Karena dia dengan sedikit aja udah 150, fosfor, 175 terus lebih. yang bulat bundar ini apa hitam? Berarti ya. Apa ini? Bulat. Bulat gelap. Apa tuh ya, Mas? C. Kadmium. Enggak, kadmium malah yang paling bawah, strip. Enggak ada yang bulat itu. Atau mata saya yang salah ya? Enggak kelihatan. Terus juga yang segi 4 bulat, ini BE juga jelek. Oke. Itu silikon ini kayaknya. Silikon. Oke. Ya, silikon. Jadi ini jadi ini fosfor, silikon, besi, ya. Ini adalah dari yang paling katastrofik apa ya, yang paling dampaknya bisa sampai yang tidak. Jadi fosfor pertama, kemudian silikon, Fe, arsenik, oke. Nah sekarang inklusi anak-anak. Bayangin kamu punya apa ya? Ibaratnya ini kamu punya lelehan, di sana ada butir-butirannya. Kalau misalkan kamu punya es cendol, gitu kan? Cendol-cendol itu bisa kita anggap sebagai inklusi. Kalau nanti kita casting dan kemudian kita rolling, inklusi tadi itu bisa ini membuat retak-retak ini, anak-anak. Ini dampak dari adanya inklusi, bikin retak-retak ini. Kalau ada inklusi, bayangin kita bikin baja bagus-bagus, terus ada butir-butir kecil pasir. Ini dampaknya kira-kira. Bayangin, yang bulat ini adalah butir pasir yang berada atau eksis di dalam baja. Bajanya kamu roll, nanti bisa membentuk cavity kayak gini. Ini adalah karakteristik berbagai macam-macam inklusi dan dampaknya, behaviornya selama rolling. Jadi sangat merusak kualitasnya. Ada yang membentuk cavity, ada kemudian dia baris-baris kayak gini. Ini apa inklusinya. Jadi ini adalah damage-nya. Kalau tadi inklusi di listrik bisa meningkatkan resistivity, mengurangi konduktivitas,
ada juga yang ini mengurangi kualitas ini dari bajanya. Nah, sekarang Mas, bagaimana cara memurnikannya? Kita akan membahas namanya fire refining, klorinasi, liquation, vacuum refining, liquid distillation, electrostatic refining, dan zone refining. Sekarang fire refining. Christopher, dari namanya coba tebak. Kalau fire refining kira-kira atau converting berarti pemurnian dengan apa? Dengan panas berarti oksidasi gitu Mas. Iya, dengan oksidasi dengan oksigen. Oke. Atau converting namanya. Kan converting kan ini kan. Jadi converting itu adalah refining menggunakan oksigen. Berarti pengotornya lebih suka oksigen atau enggak dibanding metal yang ingin kita murnikan? Lebih suka Mas pengotor. Nah ini, fire refining, pemurnian dengan oksigen itu didasarkan karena apa? Kesukaan oksigen yang berbeda. Koper sih suka oksigen. Misalkan kamu ingin murnikan, kamu punya koper, ada sulfurnya, Christopher. Sulfurnya ingin kamu murnikan, kamu kasih oksigen. Koper suka oksigen, sulfur suka oksigen, tapi kesukaannya levelnya beda. Mas, koper kalau aku kasih oksigen apakah bisa teroksida? Bisa, dia suka juga, tapi level kesukaan itu afinitasnya itu berbeda. Jadi kalau fire refining itu tergantung dari affinity terhadap oksigen dan juga aktivitas elemennya yang akan kita buang, tergantung dari aktivitas pengotor tadi di dalam metalnya. Oke. Paham ya? Aku tanya sekarang ke Bapak. Dengerin semua ini, konsep yang sangat penting. Kamu ingin memurnikan ingin memurnikan koper yang ada sulfurnya. Berarti kamu punya campuran apa? Koper di mana ada sulfur terlarut, betul, Christopher? Betul, Mas. Sebelum kita berbicara aktivitas, tadi kan ada larutan berarti kan? Larutan, berarti campuran antara koper dan sulfur. Kalau kita berbicara larutan, berarti larutan itu bisa ideal atau nggak ideal. Paham? Paham, Mas. Kalau nggak ideal ada dua. Kalau nggak ideal berarti menyimpang, Christopher. Kalau menyimpang, kata termo, bisa menyimpang apa? Kalau ideal tuh Raul, berarti bisa menyimpang negatif atau nyimpang positif. Oh iya, iya Mas. Oke. Kalau menyimpang positif, berarti koefisien aktivitasnya gini. Kalau ideal, itu koefisien aktivitasnya 1. Ingat, aktivitas itu perkalian apa dengan apa, Christopher? Koefisien aktivitas dikali fraksi mol. Iya, atau konsentrasi. Iya, benar. Kalau koefisien aktivitasnya sama dengan 1, itu berarti ideal. Berarti aktivitasnya itu kira-kira sama dengan konsentrasinya, gitulah ya. Kalau koefisien aktivitasnya tidak sama dengan 1, itu berarti dia menyimpang dari Raoult. Tidak ideal. Berarti kalau gitu, koefisien aktivitasnya bisa lebih dari 1, bisa kurang dari 1, betul? Betul, Mas. Kalau lebih dari 1, itu namanya menyimpang positif. Kalau kurang dari 1, itu menyimpang negatif. Kan ada garis lurus, kan? Ada yang bengkok ke bawah, ada bengkok ke atas. Paham, Christopher? Benar, Mas. Paham. Baru ingat. Jadi larutan itu bisa larutan ideal atau larutan nggak ideal. Kalau yang nggak ideal berarti menyimpang. Kalau nggak ideal dibagi 2. Menyimpang negatif, menyimpang positif. Larutan, apabila ada, namanya larutan, kan ada pelarut dan terlarut. Katakanlah pelarutnya zat yang ingin kita murnikan, terlarutnya adalah pengotor, Christopher. Sesuatu yang sangat kuat interaksinya antara pengotor dan yang ingin kita murnikan, katakanlah pelarut dengan terlarut, itu biasanya menyimpang negatif atau menyimpang positif, Christopher?
dulu pelajaran dulu yang Mas Om. Itu biasanya menyimpang negatif. Negatif. Kalau gitu sesuatu yang susah, yang sangat kuat ikatannya, interaksinya antara pelarut dan terlarut, antara zat yang ingin kita murnikan dan tidak ingin kita murnikan, itu berarti menyimpang negatif. Berarti koefisien aktivitasnya kecil atau besar? Kecil Mas, di Kecil, bawah Mas. 1. Kecil. Ada kalanya juga pengotor dengan pelarut itu sebenarnya dia menyimpang positif, dia tolak menolak, dia tendang menendang sebenarnya. Walaupun dia larut, tapi sebenarnya dia tuh nggak suka gitu loh. Berarti dia secara matematis diwakili dengan koefisien aktivitas yang Besar tadi. iya, atau menyimpang positif. Jadi menyimpang negatif itu biasanya pelarut dan terlarutnya tuh suka gitu kan, interaksinya sangat kuat. Kalau yang pelarut dan terlarut itu interaksinya dia lemah, repelling dia. Secara matematis, secara persamaan itu dibagi tadi dengan koefisien aktivitas. Oke. Sekarang kita tebak dulu, Christopher. Ada 2 orang yang interaksinya kuat dengan 2 orang yang nggak kuat interaksinya. Kira-kira lebih mudah mana yang dipisahkan? Yang interaksinya kurang kuat Mas, yang Iya, berarti yang koefisien aktivitasnya? Yang di bawah 1. Nah, tadi kan katanya yang menyimpang positif, yang tidak kuat ikatannya, yang Oh iya iya, besar. kebalik. Oke. Oleh karena itu makanya ini juga tergantung dari chemical activity atau bergantung dari koefisien aktivitasnya. Oke. Itu sebagai introduction ya. Nah, ini. Kita masih fire refining, kemudian dengan oksigen. Untuk steel, fire refining itu dilakukan dalam LD converter, Pearce-Smith converter, dan Siemens-Martin furnace, and electric furnace. Untuk copper juga di Pearce-Smith converter juga, ya. Nah ini fire refining tadi. Nah ini zat yang ingin kita buang, pengotornya itu harus mempunyai afinitas terhadap oksigen yang lebih besar daripada metal yang ingin kita murnikan. Sulfur dengan koper, kita ingin murnikan koper dari sulfur. Berarti afinitas terhadap oksigen, sulfur dengan koper harus lebih gede mana? Naufal. Sulfur, Mas. Iya. Lu ingin buang sulfur dengan ngasih oksigen. Ya harus sulfurnya lebih suka oksigen lebih tinggi. Sehingga nanti jadi apa? Kalau ketemu oksigen, sulfur jadi apa? Naufal. Jadi SO2, Mas. Iya, terbang gitu. Terus tadi sulfur dilarutan dengan koper. Kira-kira dia harus apa ya? Tidak disukai oleh koper atau disukai oleh koper si sulfur ini kalau bisa. Naufal, kan larutan kan tadi bersifat 2 ya. Bersifat menyimpang negatif, menyimpang positif, atau bersifat ikatannya kuat, atau bukan interaksinya kuat, atau juga interaksinya lemah. Yang mudah dimurnikan, kira-kira interaksi pengotor dengan zat yang ingin dimurnikan kuat atau enggak, Naufal, kalau bisa? Yang lemah, Mas, yang saling nggak suka. Iya, yang lain nggak suka berarti secara matematis tadi menyimpang positif atau menyimpang negatif? Menyimpang tadi positif ya? Ya, kalau yang positif berarti koefisien aktifnya rendah atau kecil? Besar. Ya, betul, ya. Artinya kan tadi pengotornya membentuk slag misalkan kan? Oke. Kan pengotornya kamu oksidasi, ada yang jadi gas, ada yang jadi slag, betul nggak? Atau dengan kata lain, kalau jadi slag, si oksida ini harus sangat suka di slag gitu. Jadi kalau sangat suka berarti di slag kan? Berarti ketika di slag pasti ada pelarut, ada terlarutnya. Ketika di slag dia harus kuat interaksinya. Berarti koefisien aktivitasnya di slag harus rendah. Paham, Naufal? Paham, Mas, paham. Si pengotor tadi kalau jadi slag, dia kalau bisa kuat interaksinya di slag.
Yang keempat ini, kalian harus tahu mengapa. Temperaturnya harus rendah, temperatur prosesnya. Ini kenapa ini? Siapa yang bisa jawab? Abrar? Abrar? Ada Abrar nggak? Nggak ada. Ada siapa nih? Fauji ada? Fauji yang kedua, Fauji yang ini. Fauji Teja. Mana Fauji Teja? Ya, halo Mas, ada Mas. Yang mana sih kamu Fauji Teja? Yang ini Mas. Mana? Oke. Fauji Teja, kenapa kira-kira? Kok temperaturnya harus rendah? Temperatur Kata kunci ini pertimbangan termodinamika. Kalau pertimbangan kinetika sih semakin tinggi, semakin cepat reaksinya. Ini pertimbangan termodinamika. Kenapa temperaturnya harus rendah? temperatur reaksinya Mas, maksudnya Mas. Iya, temperatur prosesnya. Kenapa kok reaksi oksidasi ini kalau bisa temperaturnya rendah? Kenapa kira-kira? Mungkin ini Mas, apa pertimbangan ini agar apa ya, efisiensi energi itu atau bukan? Bukan, bukan. Kelvin, apa Vin? Tadi ini ya Mas ya, reaksi itu ya, apa biar aktivitasnya rendah gitu ya. Tadi kan udah dibahas kan, elemen harus oksigen, sudah aku jelaskan. Ini kenapa kok pemurnian dengan oksigen ini, firefighting ini harus pada low temperatur, kira-kira kenapa? Oke, Shirley. Ya, Mas. Apa? Temperaturnya harus rendah karena bingung juga sih, Mas. Mas Imam, Apa? ada hubungannya sama, boleh dijelasin hubungannya sama aktivitasnya nggak atau gimana? Kalau enggak. Oke. Coba yang lain. Kalau dengan atas udah tadi kan, apa kira-kira? Bisa sih, tapi nanti terlalu jauh. Oke. Siapa yang iya kira-kira? Virus. Kita tebak-tebakan aja, anak-anak. Bingung juga, Mas. Oke. Naufal. Halo Mas Nggak apa-apa, Umam. Soleh aja, oke. Coba Ya, Mas. wajahnya semua, aku ingin lihat wajahnya, ya tunjukin semua, biar aku tahu yang nunjuk, supaya yang mau aku tunjuk. Santai aja, nggak ada yang salah, oke. Oke, tebak-tebakan. Oke, Mas. Ajis, kenapa Ajis? Yuk kita urutkan aja dari ini. Santai aja, anak-anak. Kenapa Ajis kira-kira? Saya juga masih kurang paham, Mas. Kurang Oke. tahu sih, Mas. Nandika. Belum kepikiran sih Mas. Kenapa ya? Kenapa reaksi oksidasi ini harus pada suhu rendah? Jalu? Karena oksidasi itu eksotermik ya Mas, jadi harus temperaturnya rendah gitu. Ya kenapa? Karena eksotermik Mas. Kan kalau eksotermik itu apa sih namanya? Dia mengeluarkan energinya ke lingkungan kan. Jadi kalau di lingkungannya udah banyak energinya, jadi kayak nggak terlalu favorable gitu ya Mas. Ya, yang hampir betul. Jadi gini anak-anak. Reaksi eksotermis itu sangat bagus. Bagus tuh maksudnya sangat ke kanan. Itu kalau kan kita kan ini kan ke kanan kan reaksinya, betul nggak sih? Kita ingin reaksinya kan S katakanlah plus O2 ngalihin SO2. Semakin ke kanan semakin bagus nggak? Iya atau enggak? Bagus, Mas. Iya, kan kita ingin ngasilin SO2 harus ke kanan dong. Oke, sebelum lebih lanjut, kata pelajaran SMA. Kata pelajaran SMA. Kan mungkin dulu nggak ngerti ya kenapa kok gitu. Reaksi seperti apa yang kalau suhu diturunkan bergeser ke kanan? Kan dulu kan gitu kan, pergeseran kesetimbangan.
Volume dinaikkan, bergeser ke sini. Volume diturunkan, bergeser ke sini. Pelajaran SMA. Reaksi apa yang kalau suhu diturunkan bergeser ke kanan? Tadi kan sepakat kan Eksotermis, ingin ke Mas. kanan. Eksotermis. Kenapa kok bisa? Ya tadi asasnya Jalu. Kita pakai namanya Lacartier, asas Lacartier ya. Oke. Oke. Reaksi yang gini anak-anak. Suhu kamu turunkan anak-anak ini. Suhu kamu turunkan. Oke. Berarti si sistem itu seolah-olah tiba-tiba panasnya drop atau tidak? Awalnya anget, kamu turunkan. Drop. Berarti dia harus mengembalikan ke kondisi awal dong. Gimana cara gini anak-anak? Ini sudah setimbang, lu diganggu. Ya, dia akan menolak gangguan itu sedemikian rupa dia akan seperti kondisi awalnya. Ini lu ganggu Jalu. Kamu turunkan suhunya. Kalau kamu turunkan berarti kata atas Lacartier, berarti dia sekarang kekurangan panas atau tidak? Jalu. Kurangan Mas kalau diturunin. Supaya kembali seperti awal, berarti harus ya udah aku kalau reaksi lagi ke kanan lagi supaya ngasilin panas kan, supaya ngasilin panas kan berarti ke kanan kan? Supaya produce heat, reaksinya kan harus ke kanan, eksotermis. Ya. Oke. Kayak gitu logikanya. Betul? Atau dengan kata lain, kamu lihat dari K juga. Reaksi-reaksi oksidasi, itu nilai K-nya, K itu apa tuh? Konstanta kesetimbangan itu akan lebih gede kalau suhu rendah atau suhu tinggi, reaksi eksotermis. Rendah, Mas. Oke, Delvin. Reaksi eksotermis itu nilai K-nya lebih tinggi pada suhu rendah atau suhu tinggi? Delvin kira-kira. Kayaknya Tadi kan Jalu bilang lebih bagus suhu rendah, berarti K-nya lebih tinggi mana? K itu kan seolah-olah rasio antara produk dan reaktan. Kalau suhu rendah katamu lebih bagus, artinya bergeser ke kanan, berarti ke kanannya lebih banyak, produknya lebih banyak, berarti K-nya lebih tinggi atau rendah? Delvin? Iya, tinggi. Iya, K kan aktivitas produk bagi atas reaktan. Kalau produknya banyak, tinggi kan? Coba lihat nanti K-nya. Kalau kau bingung K, delta G0-nya pasti, kalau gitu delta G0-nya lebih tinggi rendah atau lebih negatif rendah atau lebih negatif tinggi? Tadi K-nya lebih tinggi yang rendah. Sekarang kalau delta G0-nya lebih tinggi rendah atau lebih tinggi ketika lebih negatif ketika suhu rendah atau lebih negatif suhu tinggi? Delvin. Kan K dengan delta G itu sama-sama kan? K sama dengan atau delta G0 sama dengan min RT ln K. Gitu kan. Kan tadi reaksi eksotermis Negatif, ya, Mas. lebih suka ketika suhu rendah, betul? Ketika suka itu adalah favorable. Kalau begitu lebih negatif ketika suhu tinggi atau suhu rendah, Delvin? Lebih negatif di rendah. Iya, lebih suka, lebih favorable ya. Paham anak-anak alasannya ya? Ini sangat filosofis. Nanti matematisnya ya tadi, kamu cek di delta G0, angka-angkanya. Tapi secara filosofinya, secara fundamentalnya seperti itu. Kalau secara angka, ya tadi kamu cek delta G0-nya, oh lebih tinggi, sekian kilojoule, ini ada. Tapi secara ininya seperti tadi. Oke. Ini diagram Ellingham menunjukkan kesukaan terhadap oksigen. Mana yang lebih suka oksigen? Yang atas atau yang bawah? Bawah, Mas. Oke. Yang bawah. Yang bawah lebih suka oksigen. Artinya dia sangat nempel dengan oksigen, susah dipisahkan. Oleh karena itu,
CaO, MgO di alam dia dalam bentuk oksida-oksida ini, dia suka banget oksigen. Rare earth di bawah lagi. Logam yang paling suka oksigen adalah rare earth. Jadi sekarang kamu tahu alasannya. Kenapa rare earth susah diekstrak? Kenapa dia susah diekstrak? Kamu juga tahu kenapa Al2MgO itu susah diekstrak kebandingan NiO. Karena nggak ada reduktor, Mas. Karena ini MgO ini sangat suka oksigen untuk menyedot atau nyedot oksigen, berarti kamu harus disedot oleh logam yang lebih suka oksigen. CO2O bisa oksigennya disedot oleh Ni karena NiO lebih di bawahnya. NiO bisa direduksi dengan Fe atau dengan Mn bisa, dengan Si bisa. Tapi CaO pindah kemana? Siapa yang bisa nyedot? OMG nggak bisa. CaO lebih suka dengan oksigennya lebih di bawahnya. Rare earth di bawah sekali. Susah mencari redukturnya. Rare earth itu. Paham ya? PO2-nya semakin ke bawah semakin rendah. PO2 itu ini ya, potensial oksigen. Oke. Nah, ini fire refining. Gasnya bisa dari atas, bisa dari bawah. Nyemburinnya. Ini keuntungannya masing-masing ya. Kalau dari bawah, high reaction rate, uneven bed composition. Gasnya bisa dari atas, dari bawah nyemburinnya. Oke. Ini kalau di Pearce-Smith converter, itu dari samping tuyernya. Tuyer itu tempat masukinnya oksigen. Oksigen bisa oksigen dari udara atau udara yang diperkaya ya. Dimasukin dari kiri. Nanti oksigen ketemu sulfur, ketemu Fe, ketemu sulfur jadi SO2, ketemu Fe jadi FeO. FeO supaya leleh dikasih SiO2 supaya titik leleh slagnya rendah. Ini di samping, slagnya di atas, matanya di bawah. Oke. Fire refining copper nanti Pak Tofi akan menjelaskan. Blister cover ini, anak-anak ya, 0,02 sulfur dan oksigennya segini. Untuk ngilangin sulfur diapain, Christopher? Naufal? Dikasih Oksigen. Naufal. Ngantuk dia. Bangunin anak-anak Naufal. Val? Freezing dia tidur atau ini? Val? Oke, ngelamun dia. Val? Ya, Mas. Ini nih, ini yang ingin kita murnikan ini. Koper ada pengotornya, oksigen sama sulfur. Sulfurnya 0,2. Dikasih apa, Noval? Dikasih oksigen, Mas. Nanti sulfurnya ketemu oksigen. Kamu Iya. kasih oksigen, kira-kira oksigen di metalnya naik atau turun? Metalnya naik, Mas. Ya, karena kita ngasih oksigen. Kemudian, jadi dioksidasi nanti dikasih oksigen. Kemudian oksigen dihilangkan. Bagaimana dengan menghilangkan oksigen? Dengan apa, Noval? Menghilangkan oksigen tuh? Nanti kan oksigennya bereaksi sama sulfur di logam ya, Mas. Jadi SO2 Tapi kan aja. kita ngasih oksigen, kita nyemburin oksigen ke logamnya. Sulfurnya berkurang, oksigennya naik atau enggak kira-kira? Oh iya, naik. Ya pasti ada oksigen, ya, Oh, ada iya, yang terlarut juga. Kalau gitu penyedot oksigen tuh, karena sekarang tahap berikutnya adalah kita mengurangi oksigen. Tadi kan kita kasih oksigen, ngilangin sulfur, oksigennya jadi terlarut. Kalau kita ngilangin oksigen berarti dengan zat yang suka oksigen. Nama zatnya apa? Oh, Zat yang bisa nangkap oksigen. Contohnya H2, hidrokarbon yang terbakar-terbakar. Namanya oksidator atau reduktor? Reduktor. Iya, reduktor. Ini ya. Zat-zat seperti ini, seperti hidrogen. Namanya reducing ini ya. Ya ini untuk mengurangi kadar ini. Oke. Hidrokarbon tadi dengan CH4, gas-gas yang sifatnya reduktif. Oke. Dia akan nangkep oksigen. Oke. Nah ini ya kira-kira ya anak-anak ya, fire refining dari atas
Ya. Ini nama reaktornya, nanti Pak Taufik akan menjelaskan. Ini namanya ini adalah namanya fire refining, memurnikan koper. Ini di anode furnace namanya. Loh Mas, kok namanya anode furnace? Karena nanti koper yang sudah sulfurnya rendah dan oksigennya rendah itu akan dicetak membentuk pelat-pelat, dan pelat ini nanti akan dikirim atau menjadi anoda gitu loh. Tapi ini prosesnya suhu tinggi fire refining. Namanya reaktornya namanya anode furnace. Produknya adalah anode copper ya. Nama pasarnya anode copper. Nama tempatnya adalah di anode furnace, nama produknya adalah anode copper. Oke. Ini kira-kira ya. Ini kalau kasus nikel converting sama prinsipnya ya, dengan copper ngilangin sulfur, ngurangin Fe, sama prinsipnya. Nah, sekarang klorinasi. Oke, anak-anak. Ada kalanya gas yang disemburkan itu bukan oksigen. Karena nanti bisa ini apa ya? Mungkin sifatnya mirip-mirip. Ketika dioksidasi nanti bisa membahayakan base metalnya. Ya udah Mas, kalau gitu coba pakai apa ya? Bisa nggak Mas pakai gas lain selain oksigen? Bisa. Yaitu pakai gas halida biasanya. Biasanya adalah gas klor yang dipakai. Kenapa Mas? Karena ketika dipakai dengan gas klor, mungkin ketika dengan oksigen ada limitasinya. Misalkan afinitasnya sama semua. Gitu. Ketika dikasih oksigen, nanti apa ya? Semuanya akan teroksidasi habis, gitu loh anak-anak. Oh, berarti nggak bisa dipakai Mas. Ya udah kita coba pakai gas lain, alternatif lain. Nah, ada juga namanya proses klorinasi. Ini ada yang tahu di mana ini kira-kira ini letak prosesnya ini? Atau di mana di Indonesia yang pakai proses klorinasi? Ada yang tahu? Ini digunakan untuk memurnikan emas. Nama prosesnya adalah proses Miller. Ada yang tahu? Di mana kira-kira? Yang rumahnya Jakarta. Nandika. Klorinasi dipakai untuk apa ini? Kata kuncinya adalah untuk memurnikan emas. Klorinasi. Digunakan untuk memurnikan emas. Siapa yang punya proses pemurnian emas di Jakarta? Siapa ini? Yang hasil emas? Jakarta. Saya orang Bandung, Mas. Iya, tapi kan pasti kan tahu kan tentang emas-emasan itu siapa yang ngasilin emas ini yang dijual-jual di mall-mall itu yang untuk investasi emas-emas kotak-kotak itu, emas batangan kecil. Antam, Mas, Antam. Iya, Antam. Ini Antam, pemurniannya pakai ini ya, pakai pyrometallurgy namanya proses klorinasi. Apa itu Mas proses klorinasi? Ya tadi lelehan emas yang ada pengotor-pengotornya itu biasanya disebut bullion, itu ada pengotor Fe, ada pengotor seng, ada pengotor Cu, ada pengotor perak, lalu pengotor itu dihembusin gas klor. Namanya proses klorinasi, proses Miller. Ingat, ini bukan proses dengan reaksi dengan oksigen, tapi ini proses reaksi dengan klor. Reaksinya kira-kira endo atau ekso ini? Oke. Sebelum ke sana, Mas, kenapa sih Mas kok tadi kalau afinitas terhadap oksigen, logam-logam itu dilihat dari diagram apa? Diagram apa tadi? Tadi kan kesukaannya suatu logam terhadap oksigen bisa jadi diagram apa tadi, Naufal? Ellingham, Mas. Apa? Diagram Ellingham. Ellingham, bukan Ellingham ya, Ellingham. Ellingham. Sama juga kesukaan terhadap klor juga bisa dilihat dari diagram Ellingham tapi untuk klorinasi. Diagramnya nggak ada tapi ada data delta G0-nya ini. Lihat anak-anak. Lihat ini ya. Ternyata ini
Ini pada suhu ini ya. Nanti saya cek delta G0 ini pada suhu ini sebenarnya pada suhu proses klorinasi ya. Lihat ini. Ternyata lihat ini. AU kalau ketemu klor pada suhu tertentu, ini suhu reaksi ini ya, suhu proses klorinasi ya ini ya, pada suhu 1000-an ini. Naufal, reaksinya kalau ketemu klor apakah akan jadi AuCl3, Naufal? Kalau nggak ada energi tambahan nggak, Mas? Nggak, ini delta G0-nya ini positif kan? Spontan nggak ini? Nggak spontan. Oke. PD spontan atau enggak? Enggak. Ternyata kalau kamu kasih klor, kalau kamu punya campuran emas, lelehan emas bercampur dengan pengotor, pengotornya PD, PT, TE, AG, CU, HG, MI, PB, Fe. Kalau kamu kasih klor, apa yang akan bereaksi dengan klor, Naufal? AU bereaksi nggak? AU enggak, Mas. PD bersih nggak? Enggak. PT bersih nggak? Enggak. Tapi yang negatif inilah yang bereaksi. Ya, benar. AgCl ini itu biasanya lelehan yang lebih ringan daripada lelehan emas, sehingga dia mengambang. Ini seperti terak. AgCl ini namanya klorida. Cu juga. Sedangkan PbCl2, FeCl2 itu jadi gas gitu. Jadi ini anak-anak, ketika kamu punya campuran emas, ada pengotornya Pb, Zn, Fe, dikasih gas Cl, emasnya akan leleh di bawah, AgCl-nya akan meleleh, membentuk AgCl, membentuk terak, teraknya adalah terak klorida, sedangkan PbCl2 akan jadi gas. Ini kira-kira. Dipanaskan di dalam induction furnace. Ini ada koilnya. Berarti reaksi ini sebenarnya secara total adalah kekurangan panas, ya. Nanti kamu cek. Loh Mas, soalnya ini kan ada ini dijaga pada suhu ini ya. Nanti kamu cek reaksi ini defisit energi. Beda dengan fire refining, nggak perlu pakai coil ya, tapi ini reaksi totalnya ini defisit energi sehingga perlu energi dari luar, dari listrik ini untuk menjaga tetap leleh. Paham? Jadi klorinasi itu adalah didasarkan pada perbedaan antara logam pengotor dengan perbedaan afinitas logam pengotor dan metal yang ini kita menggunakan terhadap apa, Naufal? Afinitas kesukaan terhadap metalnya, terhadap Cl. Iya, perbedaan kesukaan pengotor dan metal terhadap Cl. Metalnya, emasnya, dia nggak suka Cl, jadi nggak bereaksi. Yang suka Cl menghasilkan jadi gas FeCl2 dan lain. Sampai sini ada pertanyaan? Inilah kira-kira flow-sheet yang ada di Antam, anak-anak. Bulion yang dari tambang-tambang tadi yang nggak murni itu adalah paduan emas, perak, timbal, besi. Itu ketika sampai di Antam dilebur dulu, disampling, dianalisa. Karena ini kan emas ya, jadi harus dianalisa dulu. Betul nggak kadarnya segitu? Jadi di melting, kemudian di casting, oke. Kemudian bentar. Oke. Di casting, kemudian di elektrolisis. Oke. Ini flowsheet-nya ada yang lebih lengkap, nanti saya kasihkan. Intinya anak-anak, proses klorinasi ini adalah juga bisa mengolah lumpur anoda, slime juga ya. Oke. Hasil dari klorinasi masih ada pengotornya, emasnya masih 99,9 katakanlah, atau 9, sorry, itu klorinasi itu biasanya sampai pada kadar 98, 99. Pemurnian berikutnya adalah di elektrolisis, oke?
Baru nanti setelah elektrolisis, baru dilebur dan di casting. Berikutnya adalah pemurnian dengan liquation. Mana maksudnya ini? Masih semangat kan anak ini? Nah, sekarang aku akan menjelaskan konsep apa itu liquation. Halo, mana wajah? Masih ada nggak? Oke. Liquation. Coba mana wajahnya, nak, biar aku ngafalin. Nggak apa, kalian mau sambil ini, nggak pakai baju atau apa ya, gitu, terserah. Oke. Mau pakai singlet, mau pakai apa. Karena ini sedikit aku bicara ngapalin. Jalu sudah hafal. Aura. Saiful Anwar. Pujangga. Aura Kasih. Si Sherly hafal. Trisna hafal. Angel hafal. Faisal hafal kemarin MBKM. Jovita. Oke, Dimas. Mark. Hafal. Satria Ramandika. Dale hafal. Oke. Yang lain nggak mau ini. Ini anak. Liquation tuh ini anak. Prinsipnya anak. Liquation, kamu punya sesuatu yang liquid. Oke. Sesuatu yang liquid. Ketika you dinginkan atau diubah suhunya. Sekali lagi ya. Kamu punya satu fasa liquid, ketika you dinginkan atau kalian ubah, itu akan terbentuk dua fasa. Satu fasa adalah suatu larutan dengan kadar metal yang tinggi. Fasa yang kedua, suatu larutan atau mungkin kristal atau padatan dengan fasa di mana di situ ada pengotornya yang kadar sangat tinggi, anak. Ngerti nggak maksudnya? Jadi liquation itu adalah proses pemurnian yang menggunakan atau alatnya adalah diagram fasa. Diagram fasa kesetimbangan. Liquation ini adalah proses kesetimbangan. Alat bantunya adalah diagram fasa. Bagaimana kok bisa, Mas? Karena ada suatu liquid yang bila kamu ubah temperaturnya, misalkan kamu dinginkan, akan kebentuk dua fasa. Bisa fasa pertama liquid, fasa kedua liquid. Fasa pertama adalah solid, fasa kedua liquid. Keduanya nggak saring larut. Yang pertama, metalnya kadarnya tinggi. Fasa yang kedua, pengotornya tinggi. Contohnya ini. Diagram fasa ini. Coba sekarang, siapa ini ya yang jago diagram fasa? Oke. Faisal. Faisal, coba kita tentukan sawah dulu, Faisal. Mana Faisal Ramzi? Iya, Faisal Ramzi. Oke. Sebelum ke sana kita harus tahu dong sawahnya apa dulu ini. Ini kan liquid ya Faisal Ramzi ya. Bentar. Ini kan daerah liquid ya Faisal. Iya, Mas. Kalau gitu ini sawahnya siapa? Caranya lihat kanan dan kiri. Oke. Timothy, Angel. Ini ada liquid. Ini ada FCC. FCC itu bisa satu tegak ini, tapi juga ada melebar dikit. Kalau gitu, ini sawahnya apa, Timothy? Sawahnya FCC plus liquid. Ya. Kalau bawahnya ini? Bawahnya itu berarti FCC plus liquid juga sih harusnya. Hah? Ini berarti ya, ini maksudnya ini anak, ini FC itu adalah phase center kubik. Maksudnya ini adalah ada solid. Apa ini sebelah kiri ini? Solid. Yang tegak di kiri apa ini, Timothy? Oh ya, CU, Mas. Yang kanan?
Yang kanan PB. Berarti ini adalah solid. Solid Cu plus PB. Oke. Yang ini berarti liquid dan Yang sebentar. Yang itu berarti liquid dan liquid dan Cu. Cu. Iya. Oke. Angel. Misalkan Angel punya ini lelehan ini. Ini berapa Angel kira-kira rumusnya Angel? Komposisi ya, Mas. Komposisinya Liquid mungkin itu. di CU-nya 0,65 mungkin, Mas. Kalau persen, buat persen, berapa CU-nya? 65% atau 70%. 70% apa? PB. CU. PB atau CU? Lihat ini. Skala PB di kanan, skala CU di PB, Mas, PB. PB berapa persen? 70%. Kamu dinginkan ke suhu 400. Ingat, awalnya adalah si Angel punya lelehan PB. Kan liquid ini. Isinya 70% PB, 30% CU. Kalau kamu dinginkan ke suhu 400 Angel, kamu akan punya apa dulu? Apa dan apa? Liquid dan solid, Mas. Liquidnya apa? Liquidnya itu liquid PB. Di mana komposisinya? Komposisi PB atau komposisi CU. Kan kamu di sini ada dua fasa, Iya. yaitu CU dan liquid kan? Iya. Komposisi liquidnya di mana sekarang? Komposisi liquidnya ada, berarti ditarik ke kanan. Kanan, ya udah di sini. Hampir murni PB kan? Iya, Mas. Hampir murni Kalau PB. suhu 800, Angel, kamu punya apa? Masih liquid dan solid juga. Solid CU. Komposisi liquidnya di mana komposisi liquidnya? Lebih Nabrak di sini sedikit kan? tadi. Iya. Ya 90% CU di sini. Jadi kalau kamu dinginkan nanti komposisi liquidnya ikutin garis liquidus ini gitu loh. Semakin ke bawah suhunya, komposisi liquidusnya kan ini nih, semakin tinggi PB-nya ini. Oke. Solidnya ngikutin mana? Solidnya. Timothy, kalau kamu dinginkan. Solidnya ikut yang sebelah. Yang kanan ya ini, shred. Solidnya di sini, berarti sini PB-nya tinggi, mungkin sekitar 1%, tapi ketika nanti kamu dingin lagi, ini hampir CU murni yang kebentuk, gitu ya. Paham? Paham. Jadi awalnya satu fasa liquid dengan PB 70%, ketika kamu dinginkan sampai 400, kamu punya dua zat, satu liquid, satu solid. Solidnya adalah murni CU, liquidnya adalah hampir murni PB. Paham ya, anak-anak? Paham diagram fasa? Kalau enggak, nanti mengulang lagi dong. Ngerti, Val? Oh iya Mas, ngerti sedikit. Jangan ngerti sedikit, ini kan gampang. Iya, tadi agak mikir Mas, agak lupa sedikit tadi. Sekarang udah lumayan lah. Oke, di sini kan sawah ini, sawah liquid dan solid. Kalau ke bawah, kebentuk apa nih, Val? Kamu dingin sampai suhu 200, kebentuk apa ini? Padat Mas. Padat apa? Padat apa? Padat CU sama PB. Kadarnya? Kadarnya PB-nya berapa? 70% PB. Nah, kadar kan ada dua padat, kebentuk padat CU dan padat PB. Padat PB-nya itu apa? 100% PB atau berapa persen PB? Kan kamu di sini, Pak. Ya kebentuk PB murni dan CU murni kan, ini kan lihat kanan dan kiri dong komposisinya. Oh ya benar. Ini nih aku jadi ini nih. Oke, sekarang Val, di sini awalnya Val 50-50. Oke, Mas. 40% nih. Kamu punya Boleh. liquid 40% PB Val di sini kan? Iya. Kamu dinginkan di suhu sini, dia berada pada mana? Pada area mana nih? Ke bawah Mas, liquid sekarang. Berarti kamu punya dua, punya liquid satu dan liquid dua gitu kan? Iya benar. Liquid satu pasti ada PB dan CU-nya. Liquid dua juga ada PB dan CU-nya. Liquid itu maksudnya itu kayak minyak, inilah minyak dan air terpisah. Di minyak ada PB dan CU-nya. Di airnya ada PB dan CU-nya gitu loh. Iya benar. Nah sekarang aku tanya, komposisi liquid satu di mana?
Dia lihat nabrak kanan kirinya. Berarti kalau liquid 1 mungkin di sini, ya di sini PB-nya berapa yang lihat ke bawah. 0,5. Liquid 2-nya ada PB-nya, berapa PB-nya? Ya lihat ke bawah. Oh iya, Mas. Ke bawah lagi di sawah ini, suhunya 800 nih. Kamu punya apa ini, Val? Punya liquid sama CU. Iya. Padat. Di liquidnya ada CU dan jadi sekarang ibarat air ketika kamu dinginkan, kamu punya padatan gula dan air gitu loh, Val. Ngerti nggak? Iya, Mas. Ngerti. Kalau tadi air-air duanya, tapi terpisah air dan minyak. Kamu dinginkan sekarang solid liquid. Ada air dan gula. Di airnya ada PB dan CU. Di airnya ada berapa? Lihat kanannya. Berapa PB-nya ini? Hampir 90%, Mas. Oke. Di liquidnya. Kamu dinginkan lagi, di liquidnya berapa PB-nya? 90 sekian persen. Semakin murni nggak PB-nya? Semakin murni. Ya, makanya itulah namanya liquation, didinginkan. Karena liquidnya semakin murni. Sedangkan pengotornya yaitu CU, dia ya akan jadi padatan, nanti akan mengkristal, bisa ngambang atau nanti mengendap. Ini contohnya nih. Impure metal, lu grojokan ke sini. Ini karena suhunya beda, dingin, beda dengan suhu yang ini. Nanti dia akan mengkristal di bawah ini, gitu loh. Ini ke sini nanti ini, murni ini. Paham, Val? Paham, Mas, paham. Oke. Jangan lupa ya. Anak metalurgi, lulus metalurgi harus bisa baca diagram fasa, ya. Harus bisa material and heat balance, ngerti prinsip refining, ya. Jangan lupa. Oke. Ingat, dosen tidak mengajarkan semuanya, cuma ngajar prinsip-prinsipnya. Tugas kalian sendiri adalah memperkaya diri sendiri, karena nggak cukup kita cuma beberapa semester ngajarin semua. Diagram fasa ada berbagai macam hal bentuknya, ya. Nah, sekarang berikutnya, vakum refining. Ada kalanya anak-anak, pengontor-pengontor itu ya udahlah, gampang banget kalau dia menguap. Ada kalanya pengontor-pengontor itu mudah jadi gas. Contohnya pengotor nitrogen terlarut, ini ya, H kurung, ini artinya hidrogen terlarut. Ada juga nitrogen terlarut. Nitrogen dan hidrogen itu kan sangat suka jadi gas. Oleh karena itu ya udah didegasin aja, gasnya dikeluarin aja, gitu kan. Naufal, kamu punya lelehan Naufal, itu ada katakanlah gas-gas terlarut, supaya dia bisa terbang lolos. Pasti kan di atasnya ada udara kan, Val ya? Ini ada lelehan logam, di atasnya ada udara kan? Oke. Supaya gas itu pasti punya tekanan di apa ya? Ketika dia menguap, dia pasti punya tekanan, Pak. Supaya dia gampang lolos, gampang escape dari lelehan metalnya, berarti tekanan gas yang ada di metalnya rendah atau tinggi? Oh, yang di metal harus lebih tinggi pada yang di udaranya, Mas. Iya, atau kata lain kalau kamu nggak ingin tinggiin yang di metalnya, yang di atas diapain? Direndahin. Berarti diapain? Diambil udaranya sedikit. Iya, berarti diapain ini namanya? Di vakum. Iya, di vakum. Jadi kalau atasnya vakum, nanti gas yang di bawah mudah lolos. Ya udah ini vakum refining untuk menghilangkan ini ya, gas-gas tadi ya yang terlarut, misalkan nitrogen, hidrogen. Nanti kalau nggak dihilangkan ini anak, dissolve hidrogen di metal dan juga nitrogen itu bisa menginisiasi crack. Oke. Apa nama bahasa Jawanya? Crack apa? Cari ya. Nanti kamu cari. Kamu cari nanti istilah ada namanya hidrogen embrittlement gitu-gitu ya. Cari. Apakah ada hubungan dengan ini? Cek. Oke. Nah ini ada vakum. Ya nanti akan jadi uap, gas-gas tadi akan terbang, itu mudah lolos. Gitu. Ini contohnya adalah di baja, di iron and steel making. Ini biasanya proses vakum ini juga digabungkan dengan proses alloying ya. Ini contohnya nih, ketika di vakum, maka gas-gas tadi kayak argon, nitrogen, dan hidrogen dia akan kesedot. Namanya degassing prosesnya.
Oke. Lu Mas, dari mana asal nitrogen, asal argon? Kan sebelumnya kan pasti kan ada kita menginjeksikan fuel, ya. Dia juga terpapar dengan atmosfer, ada nitrogen, gitu kan juga. Sebelumnya kita aduk pakai nitrogen juga, kan untuk mengaduk kan kita perlu nitrogen juga kan. Itu ngilangin gas-gas pengadu ini, ya pakai degassing sebelum dicetak. Oke? Nanti ini Pak Zul akan misalkan di iron and steel making ini degassing ini. Ini ketika di degassing ini ada terak di atasnya. Ini adalah vesselnya, RH vessel. Nanti metalnya dia akan berputar nih, naik ke bawah, naik ke bawah. Alloying juga bisa ditambahkan. Di atasnya ini anak-anak, ini negatif ini. Apa namanya? Negatif maksud tekanannya rendah. Nanti gas-gasnya bisa terbang ke atas. Ini ladle-nya di atas transfer car ini ya. Ini bisa putar ini, bisa bergerak ininya apa metalnya ini dari bawah ke atas. Nanti ada alloyingnya di sini. Gas-gas yang terlarutnya akan terbang. Di sini ada pertanyaan. Ini sudah 2 jam. Ini masih banyak ya materinya, masih belum ini. Dan Mas juga belum menerangkan artfulnya juga belum selesai. Nanti Mas akan berusaha terbaik menyelesaikan lagi. Sampai sini ada pertanyaan. Silakan di cut recordingnya.